Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Simbar, semoga Anda selalu sehat dan diberikan rejeki yang berlimpah, amin. Kami akan menguak sejarah tentang sang raja dari Tatar Pasundan, Raja Pajajaran. Kami ingin memulai mengungkap sejarah leluhur Sunda, yaitu Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa. Asal-usul Khodam Macan Putih yang jadi pengikut Prabu Siliwangi, Raja Pakuan Pajajaran tersebut dikisahkan memiliki kesaktian. Ia sering keluar masuk hutan sehingga disebut punya makhluk pendamping alias Khodam berupa macan putih. Konon macan putih tersebut mendampingi Prabu Siliwangi kemanapun dia pergi, sehingga tak ada yang berani mengganggunya. Prabu Siliwangi pernah masuk ke hutan di wilayah Majalengka hingga ke Curug Sawer. Prabu Siliwangi datang ke Curug Sawer karena hendak melepaskan lelah. Karena sudah berjalan sangat jauh untuk mengembara menelusuri hutan belantara, ternyata curug tersebut ada penunggunya, yaitu macan putih. Penunggu tersebut merasa terusik dan juga terancam oleh kedatangan raja dari Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi, karena telah berani masuk ke dalam wilayahnya. Kemudian sang pemimpin macan putih itu memerintahkan pasukannya untuk mengganggu Prabu Siliwangi, serta memintanya untuk pergi dari wilayah kekuasaannya tersebut, hingga akhirnya terjadilah pertempuran antara Prabu Siliwangi dan sekelompok Maung Bodas alias macan putih. Pertikaian itu konon berlangsung hingga 1 hari lamanya, kemudian Prabu Siliwangi lah yang ternyata menenangkannya. Ia berhasil mengalahkan pasukan Maung tersebut. Sementara sebagai pengetahuan, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan, yang memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun 1482 sampai tahun 1521. Pada masa itulah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak kejayaannya. Perkembangannya, dalam kepercayaan tradisional Sunda wiwitan, Prabu Siliwangi dihormati sebagai tokoh gambaran pemimpin adil bijaksana kepada masyarakat Sunda. Ia dihormati dan diakui sebagai karuhun atau leluhur para menak atau bangsawan Sunda. Pajajaran merupakan kerajaan Hindu yang pernah menguasai tataran Sunda. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh raja bijak dan penuh karisma, Prabu Siliwangi. Sang Prabu juga dikenal sakti mandraguna, memiliki banyak pasukan tidak hanya dari kaum manusia, melainkan juga dari bangsa gaib. Salah satu pasukan gaib yang populer hingga saat ini yaitu Maung Bodas atau macan putih. Oleh karena itulah kita sering menemukan banyak gambar maupun lukisan seekor macan putih yang selalu berada di sekitar Prabu Siliwangi. Sang macan itu juga dianggap sebagai khodam penjaga Prabu Siliwangi. Tidak sedikit orang yang berburu khodam tersebut untuk dijadikan pendamping. Asal muasal sang macan menjadi khodam Prabu Siliwangi bukanlah didapat dari hadiah, namun didapatkan usai sang Prabu menaklukkannya dalam suatu pertempuran sengit. Diketahui macan putih yang dimaksud ini adalah Raja Macan Putih bernama Maung Bodas dari dunia gaib, yang memiliki ribuan tentara sejenisnya. Kisah ini bermula dari ketika Prabu Siliwangi hendak beristirahat di Curug Majalengka, guna melepas lelah dalam pengembaraannya. Tanpa disangka, sekawanan macan putih gaib menghadang langkah dan hendak menerkam sang Prabu. Namun karena memang Raja Siliwangi itu dikenal sangat sakti mandraguna, tidak satupun sekawanan macan itu yang dapat melukainya. Akan tetapi sebaliknya, banyak dari kawanan macan gaib itu yang tersungkur dan terluka. Singkat cerita, sang raja dari kawanan macan putih tersebut maju dan terjadilah pertempuran sengit di antara keduanya. Lagi-lagi dengan kesaktiannya, Prabu Siliwangi berhasil mengalahkan sang raja gaib Maung Macan Putih. Sejak saat itulah Raja Macan Putih dan seluruh pasukannya mengabdikan diri dan bersedia membantu Prabu Siliwangi selaku penguasa tanah Pasundan. Dengan taruhan nyawanya, dari kesaktian Prabu Siliwangi yang pilih tanding ditambah adanya pasukan macan pengawal gaib khodam inilah, ia dapat menjadi raja tersohor di tanah Pasundan. Dirasa telah banyak membantu kejayaan Pajajaran, Prabu Siliwangi kemudian mengukirkan kepala harimau di gagang pusaka kujang miliknya dan menyuruh Maung Bodas bersemayam di dalam gagang kujang itu. Hal ini mungkin agar kemanapun sang Prabu pergi, sang macan putih gaib itu selalu dekat dengannya, sebagaimana kujang pusaka yang selalu dibawanya. Mitos Prabu Siliwangi yang berubah jadi macan putih. Simbol maung yang melekat dalam alam pikiran masyarakat Sunda lebih kuat dengan adanya legenda ngahayang atau menghilangnya Prabu Siliwangi di hutan Sancang, ketika sang Prabu dikejar bala tentara Islam dari kerajaan Banten dan Cirebon. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk menghindari pertumpahan darah dengan anak cucunya yang telah memeluk Islam. Peristiwa ini mengisyaratkan mulai masuknya pengaruh Islam di Tatar Sunda. Dalam legenda ini juga disebutkan sebelum benar-benar menghilang,
Prabu Siliwangi meninggalkan pesan atau amanat kepada para pengikutnya. Salah satu bunyi wangsit yang populer di kalangan masyarakat Sunda, lamun aing geus eueuh marengan siratuh dele tingkah pola maung. Artinya kalau aku sudah tidak menemanimu, lihat saja tingkah laku harimau. Wangsit, yang bagi sebagian masyarakat Sunda itu syarat dengan filosofi kehidupan, menjadi semacam keyakinan bahwa Prabu Siliwangi telah bermetamorfosa menjadi maung, macan setelah Tapadrawa bertapa hingga akhir hidup di hutan belantara. Selain itu, wangsit tersebut juga menjadi pedoman hidup bagi sebagian orang Sunda yang menganggap sifat-sifat maung seperti pemberani dan tegas, namun sangat menyayangi keluarga sebagai lelaku yang harus dijalani dalam kehidupan nyata. Tapi bagi masyarakat di sekitar hutan Sancang, kisah ini bisa menjadi kearifan lokal. Menurut masyarakat di sekitar hutan, bila ada pengunjung yang berperilaku buruk dan merusak kondisi ekologis hutan, maka ia akan berhadapan dengan macan putih yang tak lain adalah Prabu Siliwangi. Walau tidak masuk akal, masyarakat Lowang Sancang telah menyadari arti pentingnya keseimbangan ekosistem kehutanan, sehingga diperlukan instrumen pengendali perilaku manusia yang seringkali berhasrat merusak alam, dan mitos macan putih jelmaan Prabu Siliwangi lah yang menjadi instrumen kontrol sosial tersebut. Macan, maung, atau harimau, merupakan simbol yang tidak asing lagi bagi masyarakat Sunda. Beberapa hal yang berkaitan dengan kebudayaan dan eksistensi masyarakat Sunda dikorelasikan dengan simbol maung, baik simbol verbal maupun non-verbal seperti nama daerah Cimacan, simbol komando daerah militer Kodam Siliwangi, hingga julukan bagi klub sepak bola kebanggaan warga kota Bandung Persib yang sering dijuluki Maung Bandung. Namun menurut seniman Bandung, Muhammad Riko Wicaksono, maung tidak hanya dikenal oleh masyarakat Subang ataupun Bandung, tapi sudah jadi simbol Jawa Barat. Riko menyatakan pernah melakukan ziarah ke beberapa patung maung di berbagai daerah, seperti di Geger Kalong, Cimahi, dan Garut. Bahkan menurutnya, patung maung itu tidak harus selalu berada di markas Koramil. Itulah sejarah Raja Pakuan Pajajaran yang memimpin rakyat yang adil bijaksana. Terima kasih Anda sudah memahami tentang sejarah Kerajaan Pakuan Pajajaran.